Shalom, selamat hari Minggu Teruna Muda. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2020. Kakak sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Walaupun kita cuman lewat via online, tapi kita harus tetap bersuka cita ya, karena kita harus yakini, harus percaya bahwa setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi untuk bangsa kita lalui saat ini pasti ada hikmahnya. Teman-teman gak boleh sedih, teman-teman harus tetap semangat dan mengikuti setiap himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Karena dengan begitu kita sudah membuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah teman-teman, sebelum kakak ngoceh lebih panjang lebar lagi, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita buka dalam Lukas 6 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami begitu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan serta kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, di tengah kesibukan kami, di tengah kecemasan kami, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyediakan waktu untuk sejenak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan menyiapkan Alkitab kita dan kita buka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kisah ini dimulai dari seorang kritikus seni yang sudah lanjut usia. Dia sangat ahli dalam menilai dan juga mengkritik seni lukis khususnya. Suatu kali dia mengajak istrinya untuk pergi ke pameran lukisan. Saking terburu-burunya dia sampai lupa membawa kacamatanya. Sesampainya di sana dia mulai mengelilingi koridor lukisan yang ada sambil melihat, mencermati, dan sesekali mencela dan juga mengkritik lukisan itu. Beberapa menit dia berkeliling. Dia melihat setiap lukisan yang ada. Dia tertarik dengan satu lukisan yang menurut dia itu sangat tidak layak untuk dipajang di dinding itu. Sangat tidak estetik, sangat jelek menurut dia. Dia terus saja mengkritik lukisan itu. Dia melihatnya lebih dekat lagi. Dan ternyata dia disadarkan oleh istrinya. Istrinya datang mendekat dan juga menegur dia lalu mengatakan, "Sayang, yang sedang kamu kritiki itu adalah sebuah cermin. Itu bukan figura, di situ tidak ada lukisan apapun. Dan yang sedang kamu kritiki itu adalah dirimu sendiri." Lewat ilustrasi di atas mau mengingatkan kepada kita bahwa ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain juga akan dipakai untuk mengukur kita. Yesus menginginkan hidup kita untuk bisa saling mengampuni, sama seperti Bapa yang mengasihi dan telah mengampuni dosa-dosa kita. Hal tentang tidak menghakimi orang lain, saling mengasihi dan mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi bila orang tersebut begitu menyakiti hati kita. Kita sebagai manusia cenderung lebih mudah menghakimi orang lain tanpa mengintrospeksi diri kita. Terkesan egois? Ya memang, karena kita masih sering iri dan dengki terhadap kelebihan orang lain.
Hal ini yang membuat kita tidak akan pernah bersyukur dan terus hidup untuk menghakimi orang yang mungkin telah menyakiti kita, bahkan lebih daripada kita. Kata Bunda Teresa, jika kita sibuk untuk menghakimi orang lain, maka kita tidak memiliki waktu untuk bisa mengasihi mereka. Dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menentang sikap yang suka menghakimi. Hebatnya, kita bisa sangat perfeksionis terhadap orang lain, tetapi mengabaikan kesalahan kita sendiri yang begitu jelas di depan mata. Untuk itu, janganlah menyimpan iri dan dengki yang menjadi pemicu utama bagi kita untuk terus menghakimi orang lain. Ayo teruna muda, mari kita sama-sama bergandengan tangan melakukan kehendak Tuhan dengan taat, supaya kita bisa hidup diberkati oleh Tuhan dan senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menghadapi masa jenuh ini dan senantiasa memberikan sukacita bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.